Ya, untuk materi ketiga adalah materi mengenai RAS, yaitu Recirculated Aquaculture System. Baik, kita ke slide. Baik, untuk RAS sendiri mungkin sudah banyak yang membahas di aquaculture, tapi kepanjangan dari RAS kalian semua harus tahu, yaitu Recirculated Aquaculture System. Jadi kenapa ini disatukan dengan topik tangki dan akuarium? Karena RAS itu memanfaatkan media tangki biasanya, dan RAS merupakan topik yang sangat umum saat ini. RAS dapat pula dikombinasikan dengan pembesaran tanaman sehingga menjadi kajian mengenai aquaponik. Apa yang menjadi permasalahan di sini di RAS? Sebetulnya yang jadi permasalahan adalah desain sistem. Spesies yang dibudidayakan juga harus cocok dengan RAS. Pada akhirnya analisa ekonomis harus dipertimbangkan untuk mendapatkan profit. Adapun buku mengenai RAS cukup banyak. Di sini saya menyediakan link untuk Anda pelajari semua dari FAO. Dan mungkin ada soal ujian yang berasal dari buku ini. RAS sendiri diatur untuk kepentingan banyak, untuk kepentingan penelitian bisa, untuk pilot project, dan untuk skala komersil. Untuk spesies yang dapat dibudidayakan di RAS antara lain spesies yang bernilai murah seperti tilapia atau ikan lele, atau spesies yang bernilai tinggi seperti udang, sidat, turbot, kerapu. Sistem RAS sendiri sebetulnya recirculating ya, jadi intinya itu adalah memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam sistem RAS itu air terbatas penggunaannya. Pengendalian suhu juga mudah, pengendalian salinitas mudah, pengendalian penyakit juga mudah, produksi dapat ditingkatkan. Jika dibandingkan sistem RAS dengan sistem yang flow through atau tanpa resirkulasi, tentunya banyak keuntungannya ya. Jadi dari air juga lebih hemat sebetulnya. Dengan sistem RAS maka dapat menghemat air, tapi tergantung teknologi yang diaplikasikan. Kalau kita menerapkan teknologi antara lain oksigen, filter, simple solid, mechanical filtration, biological filtration, UV, pH control, foam fractionation, atau dalam artian itu adalah protein skimming ya, foam fractionation, denitrifikasi dan ozon, itu kita hanya membutuhkan 5% pergantian air per hari. Nah, kalau misalnya dengan flow through tanpa resirkulasi itu air itu banyak yang terbuang. Kita tahu ikan hidup di media air ya, dan kita bisa lihat di grafik ini dengan mengaplikasikan banyak parameter di sini akan lebih menghemat daripada air. Itu intinya. Sistem RAS sendiri elemennya terdiri dari filtrasi mekanis, filtrasi biologis, ultraviolet dan ozon. Nah, itu penting buat kalau filtrasi mekanis itu untuk menyaring sisa makanan, sisa partikel-partikel kayak gitu, sisa dari feses bisa ya. Filtrasi biologis itu intinya untuk mengurangi NH3, amonia ya, sisa dari itu nitrat dengan memanfaatkan biobol contohnya ya. Adapun UV dan ozon itu adalah untuk disinfektan, yaitu untuk membunuh bakteri ataupun agen-agen penyakit. Terus untuk aerasi juga ada di sistem RAS ya, untuk menyediakan oksigen,
Ada juga pengukur kualitas air yang bisa diaplikasikan di sistem RAS, bisa diaplikasikan sistem yang otomatis. Contohnya alat untuk pengukur salinitas pH amonia nitrat. Adapun air juga harus ada resirkulasinya, tentunya dengan itu kita membutuhkan pipa dan pompa. Oleh karena itu harus ada untuk meningkatkan ke secara gravitasi gitu ya. Kemudian ada juga alat protein skimming. Protein skimming adalah upaya untuk menghilangkan bahan organik agar tidak terdekomposisi menjadi amonia. Jadi bahan organiknya dihilangkan dari perairan seperti itu. Sistem RAS ini sebetulnya bisa dipelajari sendiri ya. Literaturnya sangat banyak juga senior yang meneliti tentang sistem RAS. Nah, pertanyaan orang awam sebetulnya akan mengerucut mana yang lebih menguntungkan, sistem flow through dan sistem RAS. Oleh karena itu, coba Anda bandingkan sistem flow through dan sistem RAS. Nanti saya akan memberikan tugas tentang hal ini. Ya, dengan contoh perhitungan kira-kira gimana menurut Anda ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.